Halo people, Vinilon people. Oke teman-teman semua, ada sebuah keilmuan namanya itu adalah NLP. Jadi NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Singkatnya, ringkasnya, NLP itu menurut kreatornya, Richard Bandler, dia mengatakan seperti ini. NLP itu adalah Manual of Brain. Jadi misalnya ketika teman-teman punya motor, lalu teman-teman pengen tahu bagaimana cara kerja motor itu, maka teman-teman harus baca manual booknya. Atau mungkin ketika teman-teman semua di sini punya laptop, lalu teman-teman pengen tahu bagaimana cara buka laptop, bagaimana cara mengoperasikan laptop itu, terus cara matiinnya kayak gimana, maka teman-teman juga harus baca manual booknya. Nah, sama halnya ketika teman-teman di sini pengen tahu bagaimana cara kerja pikiran manusia, bagaimana manusia itu bisa berperilaku seperti itu, gitu kan, yang diintervensi atau didrive oleh otaknya, maka teman-teman di sini harus belajar tentang NLP. Karena NLP adalah Manual of Brain. Menariknya adalah bahwa di NLP ada salah satu presuposisi NLP yang menjelaskan bahwa ternyata manusia itu merespon sesuatu yang ada dalam pikirannya, bukan pada realitanya. Saya ulang ya. Jadi manusia itu merespon segala sesuatu yang ada dalam pikirannya, bukan realitanya. Misalnya kayak gini. Ada seseorang yang takut sama kecoa. Tiba-tiba di depan dia melihat kecoa itu. Lalu karena dia takut sama kecoa, hingga akhirnya dia histeris dan menjauh dari kecoa itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah orang itu takut terhadap kecoa yang ada dalam realitanya atau kecoa yang ada dalam pikirannya? Karena realitanya adalah, ketika kita tanya, ketika kita telaah, apa yang membuat Anda takut terhadap kecoa? Apa yang membuat Anda memutuskan untuk lari ketika Anda melihat kecoa? Maka yang dia katakan adalah, karena saya takut sama kecoa, karena kecoa itu bau, karena kecoa itu kalau seandainya terbang, gelinya, jijiknya minta ampun. Coba perhatikan. Kecoa yang sudah terbang, kecoa yang menjijikkan, kecoa yang bau, itu sudah muncul, sudah tercipta di pikirannya. Padahal dalam realitanya, kecoa itu masih kecil. Karena jauh jaraknya dengan dia. Dan di sini menjelaskan, dan di sini artinya bahwa manusia itu merespon pada apa yang dia pikirkan, bukan pada realitanya. Itu poinnya. Atau mungkin seandainya saya ketakut terhadap kecoa, lalu saya mencoba untuk membuka sebuah lemari. Lalu ketika saya mau membuka lemari itu, tiba-tiba ada bisikan dari teman saya. Hati-hati, banyak kecoa Tris di situ. Lalu dengan seketika, karena saya takut terhadap kecoa, maka apa yang saya lakukan? Saya langsung pergi menghindar dan saya nggak mau membuka lemari itu. Dan ketika saya menanya pada diri saya sendiri, kenapa saya nggak mau buka itu? Ya karena saya takut terhadap kecoa. Kecoa itu menjijikan, kecoa itu geli, kecoa itu bau. Pertanyaannya, apakah secara realitanya kecoa itu ada di dalam lemari itu? Kalaupun ada, apakah semenakutkan, sebau yang Anda pikirkan? Artinya adalah bahwa manusia itu merespon segala sesuatu yang ada dalam pikirannya, bukan pada realita. So, kesimpulannya adalah, ketika kita takut terhadap sesuatu, katakanlah ketika kita takut terhadap kecoa, maka yang harus kita bunuh itu adalah bukan kecoa pada realitanya, tapi kecoa yang ada dalam pikiran kita. Itu yang harus kita bunuh. Nah, jadi pertanyaannya adalah, lantas bagaimana kita mampu membunuh kecoa yang ada dalam pikiran kita, bukan pada realitanya? Nah, ini pun sama halnya ketika kita punya ketakutan terhadap sesuatu, atau kita punya kebencian terhadap seseorang, maka yang harus kita rubah bukan sesuatu atau seseorang itu, tapi yang harus kita rubah itu adalah pikiran kita. Karena kita memutuskan dan merespon segala sesuatu itu yang ada dalam pikiran kita, bukan pada realitanya. Sekarang konteksnya kita fokus pada ketakutan. Misalkan kita punya ketakutan, kecemasan terhadap sesuatu. Misalkan kita punya ketakutan di saat kita mau bertemu dengan seseorang, atau kita punya ketakutan atau ketidakpercayadirian ketika kita diharuskan untuk berbicara di depan orang banyak. Maka yang harus kita rubah adalah bukan objek secara realitanya, tapi objek yang ada dalam pikiran kita. Ketika kita muncul sebuah ketakutan, kapanpun itu, ketika ada sebuah kondisi yang menjadikan kita takut terhadap sesuatu itu, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bernafas dalam-dalam dan menghembuskan secara perlahan. Jadi ambil napas yang panjang dari hidung dan perlahan hembuskan lewat mulut. Dan ketika kita sedang bernapas, kita harus sambil fokus merasakan pada nafas kita. Di saat kita narik, kita sadari bahwa kita sedang narik nafas.
bahwa kita sedang menghembuskan napas. Kita harus sadari itu. Ada 2 manfaat ketika kita melakukan hal ini. Manfaat yang pertama, ketika kita ketakutan, tentu pasti ada ketegangan dalam otot-otot kita, baik otot secara maskal ataupun secara luasnya. Nah, ketika kita bernafas dalam-dalam, lalu kita hembuskan secara perlahan-lahan, itu akan membuat diri kita menjadi rileks. Otot-otot yang tegang akan menjadi rileks. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, ketika kita bernapas, sambil kita menyadari kita sedang bernafas, maka kita memberikan sebuah atensi, kita memberikan sebuah fokus pada nafas kita. Artinya, ketika kita fokus pada nafas kita, maka atensi kita untuk fokus pada ketakutan kita itu menjadi menurun. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya ketika fokus pada satu hal, yang lain pasti diabaikan. Misalnya, ketika teman-teman lagi berolahraga apapun, misalkan lari, tiba-tiba kaki teman-teman di sini itu teriris oleh kawat, berdarah. Tapi karena teman-teman lagi fokus di jalan, sehingga teman-teman tidak bisa merasakan rasa sakitnya itu. Baru ketika teman-teman pulang ke rumah, mandi pakai air hangat, teman-teman melihat kaki tiba-tiba berdarah kakinya, dan teman-teman baru mulai merasakan rasa sakit di situ. Padahal darah itu sudah muncul pas pertama kali irisan kawat itu ada. Tapi rasa sakitnya ketika teman-teman pada saat mandi dan melihat darah itu. Artinya adalah ketika teman-teman lari, teman-teman lagi fokus pada lari, sehingga irisan dari kawat itu teman-teman abaikan. Karena lagi teman-teman fokus pada satu hal yang ini pasti diabaikan. Itu yang terjadi. Makanya ketika teman-teman bernafas, tarik dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan, lalu teman-teman sambil menyadari kebernafasan itu, maka yang terjadi adalah teman-teman semua di sini bukan hanya sekedar rileks secara otot-ototnya, tapi yang kedua, teman-teman juga di sini fokus memberikan atensi lebih pada nafas Anda, dan sehingga yang lainnya sedikit diabaikan, atensinya jadi berkurang dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah teman-teman bernafas seperti itu, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang kedua adalah yang harus teman-teman lakukan adalah shaking. Ini sebetulnya pertama kali penemuan ini diketahui dari penelitian hewan. Jadi ceritanya itu ada rusa dikejar-kejar oleh singa, lalu tiba-tiba selamatlah si rusa itu dari mangsaan singa itu. Singanya pergi, tapi yang terjadi si rusa ini mengalami stres. Lalu apa yang dilakukan ketika dia stres, cemas seperti itu rusa? Yang dilakukan adalah shaking. Dia menggetarkan seluruh tubuhnya. Dan itu adalah upaya dia melepaskan stresnya itu. Dan ini berlaku pada manusia. Jadi ketika kita mengalami sebuah ketakutan, kecemasan, setelah kita melakukan sebuah nafas, terus kita fokus pada nafasnya, yang kedua yang harus kita lakukan adalah shaking. Kenapa? Karena gini ceritanya. Di dalam pikiran manusia kita sama-sama tahu bahwa yang mendrive manusia melakukan, merasakan sesuatu itu didrive oleh otak kita. Ada jutaan sel saraf dalam tubuh kita. Satu sel saraf itu terdiri dari akson dan dendrit. Dan satu sel saraf itu akan terhubung dengan satu sel saraf yang lainnya dan dihubungkan oleh sinaps. Contoh, saya menggerakkan tangan saya seperti ini, mengangkat tangan saya seperti ini. Maka di sini ada ribuan sel saraf dari pikiran, dari otak saya menuju tangan kanan saya ini, sehingga akhirnya saya bisa bergerak seperti ini. Jadi ada satu sel saraf yang saling terhubung dengan sel saraf yang lainnya, menjadi sebuah ribuan sel saraf, sehingga saya bisa terangkat seperti ini. Semakin sering saya melakukan seperti ini, menjadi ini suatu hal yang biasa. Sehingga sel sarafnya itu begitu terbentuknya. Sama, ketika saya mengalami sebuah ketakutan, maka ketakutan ini menjadi sebuah pola, di mana satu sel saraf terhubung dengan sel saraf yang lainnya yang membentuk bahwa itulah kondisi saya sedang takut. Maka ketika kita shaking, maka disinilah kita menghancurkan satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya, sehingga bentuknya nggak menjadi bentuk kecemasan. Makanya penting bagi kita untuk menggerakkan otot kita, tubuh kita, shaking. So, teman-teman semua, rubahlah kecemasan Anda, ketakutan Anda menjadi sebuah keberanian. Grogi Anda menjadi sebuah percaya diri. Yang asalnya Anda baperan menjadi mengurangi intensitas baperan Anda. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.